Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Abdi Altafunisa. Abdi kelas 12 F3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan bacakan resensi buku yang telah selesai saya baca. Adapun judul bukunya yaitu Laler Bodas, yang merupakan jenis buku fiksi Sunda karangan Samsu, yang diterbitkan oleh PT Kiblat Buku Utama pada tahun 1982. Buku ini memiliki tebal halaman yaitu sebanyak 92 halaman. Samsu merupakan seorang sastrawan Sunda yang dikenal lewat gaya penulisannya yang luas dan memiliki makna yang tersirat. Ia banyak menyoroti kehidupan masyarakat dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami, sehingga karyanya dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Sebagai penulis yang dekat dengan budaya Sunda, Samsu mengangkat nilai-nilai kearifan lokal, kritik sosial, hingga persoalan kehidupan sehari-hari dalam karyanya. Buku Laler Bodas sendiri ditulis Samsu dengan tujuan menghadirkan sebuah kisah misteri yang berbeda dari kebanyakan novel Sunda pada masanya. Melalui cerita ini, Samsu ingin memberikan ketegangan sekaligus pelajaran tentang kehidupan. Samsu berhasil membuat Laler Bodas menjadi karya yang memikat sekaligus syarat nilai kehidupan. Novel Laler Bodas karya Samsu ini berlatar di Kuningan dan mengisahkan Basri, anak Haji Arsad yang menjalin cinta dengan Lili, putri seorang pengusaha kaya. Hubungan mereka mendapat rintangan dari Didi dan Subita yang iri hati dan berusaha mencelakakan Basri. Meski begitu, Basri kerap diselamatkan oleh surat misterius dari sosok Laler Bodas yang tidak diketahui siapa pengirimnya. Hingga pada suatu saat Basri harus meninggalkan kampung, membuat Lili hidup dalam kesedihan. Ketika kembali, Basri menemukan surat pengakuan Subita sebelum ia meninggal, bahwa dialah penyebab hancurnya cinta mereka, serta bahwa Lili masih mencintai Basri. Namun, kenyataan sudah berubah karena Lili telah menikah. Basri memilih merantau menahan luka, dan saat kembali lagi 2 tahun kemudian, ia mendapati Lili sudah berpisah dari suaminya. Pertemuan terakhir mereka hanya diakhiri dengan tatapan hening dan senyum sedih. Tanda luka lama tak pernah benar-benar hilang. Novel ini tidak hanya menampilkan kisah cinta, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial masyarakat Sunda pada masanya. Kehidupan di Kuningan digambarkan dengan kuat, mulai dari perbedaan status sosial hingga konflik akibat iri hati dan fitnah yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai sosial seperti kehormatan keluarga, kedudukan, dan pandangan masyarakat sangat mempengaruhi jalan hidup tokoh-tokohnya. Selain itu, novel ini juga menyimpan nilai budaya dalam moral. Kehadiran sosok misterius Laler Bodas dapat dimaknai sebagai simbol kebaikan yang datang dari arah tak terduga, selain pesan bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Novel Laler Bodas memiliki beberapa kekurangan dan kelemahan. Dari sisi keunggulan, bahasa novel ini cukup sederhana dan mudah dimengerti, membuat ceritanya lebih menarik dan membuat penasaran. Alurnya rapi sehingga sulit ditebak. Penulisnya juga dianggap pintar menyamarkan identitas lalat putih atau Laler Bodas. Selain itu, kisah cinta di dalamnya terbilang seru dan tidak seperti cerita percintaan remaja pada umumnya. Di sisi lain, novel ini juga memiliki kelemahan. Alur ceritanya dinilai kurang cocok untuk anak muda karena lebih banyak menceritakan kehidupan satu keluarga. Kekurangan lainnya adalah terlalu banyaknya petunjuk yang diberikan mengenai identitas lalat putih atau Laler Bodas. Cerita Laler Bodas menyimpulkan bahwa meskipun cinta sejati antara Basri dan Lili sangat kuat, fitnah dan kesalahpahaman dari orang lain mampu memisahkan mereka. Meski kebenaran pada akhirnya terungkap, nasib dan waktu tidak bisa dikembalikan, meninggalkan keduanya dengan penyesalan yang mendalam atas kesempatan yang hilang. Dari kisah ini, kita dapat
kita dapat memetik pesan moral bahwa fitnah dan kesalahpahaman memiliki kekuatan destruktif dan pentingnya komunikasi yang jujur serta kepercayaan dalam sebuah hubungan tidak boleh disepelekan. Selain itu, cerita ini juga menjadi pengingat pahit bahwa waktu tidak bisa diputar kembali dan kita harus lebih bijaksana dalam setiap keputusan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.